Xiao Qian. Wen Ye berpaling saat cahaya dingin melintas di matanya yang cantik. Kita berdua harus bergabung jika kita ingin membunuh wanita ini. Selain itu kamu harus tetap menggunakan pil pengumpul roh sebagai umpan sehingga kita bisa memanipulasi yang lain untuk keuntungan kita dan menangani Guru Ouyun bersama. Murong Qian mengangguk. Baiklah, aku mengerti apa yang harus aku lakukan. Namun Murong Qian tidak dapat mengerti mengapa Wen Ye tidak menyuap orang-orang itu sendiri dan malah membuatnya melakukannya. Wen Ye hanya menggunakan Murong Qian untuk melindungi reputasi keluarga Wen. Namun Murong Qian yang bodoh mendapat kesan bahwa Wen Ye akan keluar untuk membalas dendam kali ini sehingga wajahnya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Organisasi melangkah ke arena dan mengeluarkan senjata mereka, siap untuk mempertahankan diri dalam pertempuran yang akan datang. Guru Ouyun, kamu mungkin tidak pernah berpikir bahwa kamu akan jatuh ke dalam cengkeramanku. Murong Qian naik ke arena dan menatap dengan mata berbisa seperti belati ke arah Guru Ouyun. Karena kamu telah melangkah ke arena ini tidak ada alasan bagimu untuk pergi. Aku akan membuatmu memahami bahwa menyeberangi keluarga Murong akan menghasilkan harga tertinggi. Dia berhenti pada saat ini sebelum melanjutkan. Siapapun yang berhasil membunuh wanita ini akan diberi hadiah dengan pil pengumpulan roh. Mata kerumunan berbinar ketika mereka mendengar kata pil pengumpul roh. Mereka kemudian menyapu tatapan haus darah mereka ke arah Guru Ouyun. Tanpa ragu-ragu semua orang menyerbu ke arah Guru Ouyun secara bersamaan. Bilah mereka menyala saat mereka mengacungkannya di arena. Kalian semua mundurlah. Guru Ouyun menatap kerumunan yang menyerbu ke arahnya dan dengan dingin memerintahkan. Dia kemudian menarik pedang dari udara tipis. Itu adalah pedang yang patah dengan hanya gagang tetapi tanpa bilah. Kelihatannya agak menggelikan. Tentu saja Murong Qian memang tertawa terbahak-bahak. Haha, Guru Ouyun, kamu tidak bisa berpikir untuk menggunakan pedang patah ini untuk melawanku. Senyumnya dipenuhi dengan ejekan saat dia menatap dengan jijik pada Guru Ouyun. Kamu bahkan tidak bisa mematahkan pertahanan kami dengan pedang itu, namun kamu ingin menggunakannya dalam pertarungan melawan kami. Sungguh lelucon. Guru Ouyun tetap dingin dan tenang seperti biasanya saat dia menatap kerumunan yang mengejar ke arahnya seolah-olah dia sama sekali tidak mendengar tawa menghina Murong Qian. Dia tiba-tiba bergerak. Lapisan energi pedang melilit pedang patah di tangannya sebelum menembak ke arah lawan terdekatnya. Kilatan cahaya dari pedang dan luka berdarah muncul di dada pria itu. Di saat yang sama seorang pria di belakangnya menyerbu ke arahnya dan mengarahkan pedangnya ke kepalanya dengan cahaya ganas di matanya. Tiba-tiba api hitam muncul di belakang Guru Ouyun. Api membelah seolah-olah membuka mulutnya dan tersenyum pada pria yang terlalu percaya diri. Pria itu terkejut dan pada saat itu 9 api dunia bawah melepaskan kekuatan yang kuat dan menelan pria itu dengan keras. Bahkan tubuhnya telah lenyap seluruhnya dari arena. Seorang kultivator luar biasa tingkat menengah baru saja mati seperti itu. Wajah Murong Qian menjadi sangat pucat saat dia menatap Guru Ouyun dengan kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya pada tahap awal dari keadaan yang luar biasa. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Tahap akhir yang luar biasa. Wen Ye yang berada di sebelahnya menarik napas dalam-dalam dan perlahan meludah. Dia telah menembus ke tahap akhir dari keadaan luar biasa.
Keadaan luar biasa tahap akhir. Murong kian mengatupkan giginya dan jantungnya berdebar-debar saat ekspresi lembutnya berubah menjadi banyak. Dia kemudian mengarahkan tatapan berbisa ke Guru Oyun. Tidak mungkin, bukankah dia pada tahap awal dari keadaan luar biasa? Dia baru saja memasuki pagoda pelatihan, bagaimana dia bisa menerobos begitu tiba-tiba? Dia tidak bisa mengerti bagaimana wanita ini berhasil membuat terobosan. Bagaimanapun ini adalah keadaan luar biasa, bukan jenderal bela diri atau raja bela diri. Mengapa dia merasa terobosan Guru Oyun semudah meminum secangkir air? Xiao Qian, aku takut kita tidak bisa menyentuh wanita ini untuk saat ini. Cahaya dingin melintas di mata Wen Ya. Kekuatannya telah melampaui imajinasi dan pengetahuan kita, bahkan jika kita bergabung kita mungkin tidak dapat menjatuhkannya. Selain itu, pedang patah di tangannya bukanlah senjata biasa melainkan senjata spiritual. Senjata spiritual? Murong Qian dengan lembut mengerutkan bibirnya, merasa sangat kesal. Kakak Wen Ya, apakah kamu mengatakan bahwa kita tidak punya pilihan selain melepaskannya sekarang? Bagaimana jika wanita ini mengejar kita untuk membalas dendam? Mendengar ini Wen Ya tertawa terbahak-bahak. Bahkan jika Guru Oyun memilih untuk membalas dendam, dia akan mencari Murong Qian, bukan dia. Dia tidak pernah mengungkapkan niatnya untuk membunuhnya dan dia juga tidak menyebabkan masalah padanya. Hanya si idiot Murong Qian yang akan menunjukkan semua niatnya di wajahnya. Chuluo dan kedua binatang itu tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Hanya Ziyun yang tidak bisa menahan diri dan bergegas keluar. Namun lawannya adalah para jenius dan kekuatan mereka pasti tidak kalah dengannya. Dia segera terluka. Guru Oyun melirik Ziyun dan melemparkan pil. Telan pil ini dan menjauh. Oh. Ziyun menelan pil itu dan menjawab dengan menyedihkan. Dia kemudian mundur ke Chuluo dan yang lainnya. Namun matanya masih terbakar api saat dia menatap pertempuran di depannya. Master telah memberitahumu bahwa dia akan menanganinya sendiri. Jika kamu masuk lagi, aku dapat menjamin bahwa yang jatuh berikutnya adalah kamu. Chuluo menyeringai melihat pemandangan itu. Gairah di mata Ziyun sebelum menuangkan air dingin ke seluruh tubuhnya. Selain itu, berdasarkan tingkat kekuatanmu kamu tidak mungkin keluar tanpa cedera setelah dikelilingi oleh begitu banyak orang, tidak seperti master kita. Ziyun mengatupkan bibirnya. Aku akan meninggalkanmu untuk berpuas diri untuk saat ini, suatu hari ini aku akan menjadi lebih kuat darimu. Hehe. Chuluo tertawa dingin. Aku menantikan hari itu, sungguh disayangkan kamu tidak akan pernah menjadi lebih kuat dariku. Tangkap anak itu. Murong Qian telah memperhatikan burung vermilion dan memerintahkan salah satu pembudidaya murong untuk menyerang. Ya Nona. Setelah pria itu menerima pesanannya, dia dengan cepat menuju ke arah burung vermilion yang berdiri sendirian. Sekarang yang lain cukup jauh dari burung vermilion, sudah terlambat untuk menyelamatkannya sekarang. Oleh karena itu Murong Qian ingin menangkap gadis kecil ini dan memaksa Guru Oyun untuk menyerah. Guru Oyun, jatuhkan senjatamu. Ketika Murong Qian melihat bawahannya memegang burung vermilion di tangannya, dia sangat gembira dan dengan cepat berteriak kepada Guru Oyun. Cepat, jika kamu tidak mau menurunkan senjatamu, aku akan membunuh gadis kecil ini.
Guru Woyun segera berhenti untuk menatap Murong Qian dengan acuh tak acuh sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke burung vermilion. "Master, bolehkah aku menyerang?" Burung vermilion bingung. Masternya telah menyuruhnya untuk menyerahkan semua orang padanya, jadi jika dia menyerang dia akan melawan perintah masternya. Ini terlalu canggung. Ini adalah satu-satunya hal yang terlintas dalam pikirannya ketika dia ditangkap. Guru Woyun mengangguk. "Serahkan masalah di medan perang kepadaku. Jika ada yang berani mendekatimu, kamu bisa menyerang." Setelah mengatakan bagiannya, dia menyerang sekali lagi dan tidak melihat burung vermilion untuk kedua kalinya. "Guru Woyun, aku telah memintamu untuk meletakkan senjatamu. Apa kamu tidak mendengarku? Hentikan ini sekarang juga." Murong Qian menginjak kakinya dengan marah. Selama dia meletakkan senjata spiritualnya, orang-orang itu akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Sayangnya Guru Woyun sepertinya tidak mendengar apapun yang baru saja dia katakan dan terus mengacungkan pedangnya yang patah ke arah musuh-musuhnya. Apakah dia tidak peduli dengan keselamatan gadis kecil ini? "Bunuh dia!" Murong Qian menggigit bibirnya dan dengan keras mengeluarkan perintah. Dia kemudian berbalik ke arah burung vermilion dan tertawa dingin. "Dia tidak peduli apakah kamu hidup atau mati, jadi aku akan membunuhmu. Jika ada yang bisa disalahkan, salahkan dia. Dia telah memaksa tanganku." Setelah mendengar ini, Chu Luo dan Ziyun, yang telah berdiri diam, mengiriminya tatapan aneh. Mereka masih dapat mengingat demonstrasi gadis kecil tentang kekuatannya yang luar biasa di tingkat kelima dari pagoda pelatihan. Atas dasar apa seorang kultivator pada tahap pertengahan dari keadaan luar biasa berpikir bahwa dia yang memiliki kesempatan untuk menangkapnya? Bukankah dia hanya menggali kuburannya sendiri? Lagi pula Lolita kecil ini mungkin terlihat sangat menggemaskan di luar, tetapi kenyataannya dia sangat ganas. Bahkan binatang spiritual di tingkat kelima sangat takut padanya sehingga mereka tidak berani melakukan apapun. "Siapa yang ingin kamu bunuh?" Suara naif dan imut terdengar dari dalam arena. Kultivator yang telah meraih burung vermilion merasakan jantungnya bergetar. Dia kemudian berbalik dengan heran dan menatap wajah manis dan lembut Lolita kecil itu. Pada saat ini, mata besar burung vermilion dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menyeringai pada kultivator keluarga Murong, memiringkan kepalanya dan bertanya dengan cara yang menggemaskan. "Apakah kamu akan membunuhku?" Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat senyum di wajah burung vermilion, tangan kultivator itu bergetar dan hampir menjatuhkan pedangnya ke tanah. Wajahnya menjadi sangat pucat. "Kenapa kamu masih melamun? Bunuh gadis kecil terkutuk itu!" Murong Qian berteriak dengan marah ketika dia melihat bagaimana pembudidaya tidak menanggapi perintahnya. Dia berasumsi bahwa dia enggan untuk bertindak setelah melihat wajah menggemaskan burung vermilion, tetapi tidak ada yang bisa melihat ketakutan yang tumbuh di dalam hatinya. Tangan yang memegang pedangnya bergetar terus-menerus saat ketakutan secara bertahap mengambil alih ekspresinya. "Kamu ingin membunuhku?" Burung vermilion tersenyum, ada sedikit kekejaman di senyumnya. "Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan." Kilatan api keluar dari mulut burung vermilion. Sebelum pembudidaya bisa bereaksi, dia telah sepenuhnya diliputi oleh api sampai bahkan abunya tidak tersisa. Murong Qian, yang wajahnya awalnya dipenuhi dengan amarah langsung tercengang.
dia gemetar dalam diam dan menatap tak percaya pada wajah kecil burung vermilion yang menggemaskan. Seluruh tubuhnya terasa seolah-olah telah tenggelam ke dalam es dan dia menggigit bibirnya, menggigil sampai ke tulang. Burung vermilion perlahan berbalik dan menatap Murongqian dengan mata besarnya sambil tersenyum. Senyumnya setara dengan iblis yang melambai pada Murongqian, menyebabkan dia tersandung kembali tanpa daya. Mencoba menggunakanku untuk mengancam masterku, kamu telah memilih orang yang salah. Orang bodoh seperti ini bahkan tidak bisa menangkapku. Suaranya terdengar sejelas bel. Ada seringai di wajah kecilnya yang lembut dan seperti giok, seolah-olah dia tidak merasakan kemarahan terhadap tindakan Murongqian. Xiao Qian, aku sudah memberitahumu untuk menyerah kali ini. Wen Ye menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Wanita ini benar-benar tidak bisa berpikir sama sekali. Jika Lolita kecil itu bisa dengan mudah ditangkap, mengapa dia memintanya untuk menyerah, namun dia tetap menyerang. Apakah kalian akan turun sendiri atau aku akan mengantar kalian sendiri? Guru Woyun memegang pedang patah di tangannya saat dia menatap kelompok di arena dengan tatapan dingin di matanya sebelum berbicara dengan nada acuh tak acuh. Sebelum Guru Woyun dapat menindaklanjuti ancamannya, para pembudidaya lainnya dengan cepat meninggalkan arena dengan penyesalan di hati mereka. Mengapa kami mendengarkan perintah Murongqian? Wanita ini jelas-jelas iblis, tidak akan pernah berakhir dengan baik bagi mereka yang menentangnya, mereka pasti menyesalinya. Setelah yang lain pergi, anggota keluarga Murong dan Wen adalah satu-satunya yang tersisa di arena selain dari tim Guru Woyun. Xiao Qian, selama perbukitan hijau ada, orang tidak perlu khawatir tentang kayu bakar, lebih baik kamu pergi sekarang. Ekspresi Wen Ye dipenuhi dengan kepanikan saat dia menatap Murongqian dengan cemas. Aku belum berhadapan langsung dengannya jadi aku tidak terhalang. Lebih baik kamu cepat pergi, dia terlalu kejam dan dia akan membunuhmu. Biarkan aku mengulur waktu untukmu saat kamu turun dari arena dengan cepat. Selama kamu meninggalkan arena, dia tidak bisa melakukan apapun kepadamu. Begitu dia berbicara, Wen Ye mendorong Murongqian ke tepi arena. Murongqian merasa sangat terharu melihat ekspresi cemas di wajah wanita itu. Kakak Wen Ye, terima kasih, aku akan pergi. Dia mengertakkan gigi, tidak peduli betapa enggannya dia tahu bahwa dia bukan tandingan Guru Woyun. Oleh karena itu dia dengan cepat berlari menuju tepi arena dan melompat. Nona tertua dari keluarga Wen Ye. Guru Woyun menatap wajah anggun Wen Ye dan tersenyum acuh tak acuh. Kamu agak pintar membuat Murongqian meninggalkanmu di posisi teratas. Dia bahkan perlu berterima kasih untuk itu. Ekspresi Wen Ye berubah drastis. Guru Woyun jelas telah melihat menembus dirinya. Jika tebakanku benar, kamu akan mengaku kalah dan keluar dari arena ini setelah Murongqian pergi. Guru Woyun tertawa. Secara logika kamu akan mendapat tempat kedua. Setelah kompetisi berakhir kamu akan berkomplot dengan tuan utusan kiri dari Ordo Rahasia lagi dan menyingkirkanku. Tanpa aku, sang juara, kamu jelas akan dipromosikan ke tempat pertama. Hati Wen Ye mencelos tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Aku tidak tahu apa yang ingin kamu katakan. Aku hanya takut kamu akan menyakiti Murongqian karena kamu memiliki dendam yang dalam padanya. Aku tidak berpikir kamu akan mengampuninya sama sekali.
Guru Woyun tersenyum acuh tak acuh. Wen ya, aku sangat mengagumi pikiranmu. Murong Qian sama sekali bukan tandinganmu dan hanya bisa dimanipulasi olehmu. Namun ada sesuatu yang harus aku temukan sekarang. Bolehkah aku menyusahkanmu untuk menjelaskannya padaku? Apa itu? Selama tahun itu, apakah kamu yang menggunakan keluarga Lin untuk berurusan dengan orang tuaku? Mata Guru Woyun berbalik ke arah Wen Ya saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Ekspresi Wen Ya berubah sangat jelek. Apa hubungan keluarga Lin dengan orang tuamu? Apa hubungannya denganku? Aku tidak ingin bertengkar denganmu lagi. Aku bahkan rela membungkuk dan memberikan gelar juara. Maaf, aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi. Guru Woyun mengangkat bahunya dan tersenyum pada ekspresi pucat perlahan di wajah Wen Ya. Guru Woyun, aku akui kekuatanku lebih rendah darimu, tetapi aturan arena ini menyatakan bahwa jika satu pihak mengaku kalah yang lain tidak boleh menyerang. Selain itu anggota Ordo Rahasia ada di sini, mereka tidak akan pernah mengizinkanmu untuk menggangguku. Itu benar, Ordo Rahasia pasti akan membantumu. Guru Woyun tersenyum. Lagi pula Tuan utusan kiri Ordo Rahasia bermaksud untuk menikahi adik perempuanmu, jadi mengapa dia tidak membantumu? Jika tebakanku benar, aku telah berakhir di tingkat kelima dari pagoda pelatihan karena kamu telah memaksa para anggota Ordo Rahasia untuk melakukannya. Ekspresi wajah Wen Ya pucat, bagaimana dia mengetahui tentang ini? Dia menggigit bibirnya dan berseru. Guru Woyun, apa yang kamu inginkan? Karena kamu tahu tentang hubungan antara Tuan utusan kiri dan keluarga Wen, kamu harus tahu bahwa aku tidak tersentuh. Maaf. Guru Woyun tersenyum pada Wen Ya. Aku lupa menyebutkan satu hal. Aku telah menghabiskan begitu banyak waktu selama pertempuranku sebelumnya karena aku sedang menyiapkan formasi di arena ini. Mereka tidak akan menyadari situasi di arena ini, bahkan jika aku membunuhmu mereka tidak akan bisa melihatnya, apalagi yang menyelamatkan hidupmu. Apa katamu? Wen Ya sangat terkejut. Tidak mungkin. Bahkan jika kamu menahanku dengan formasi mereka akan melihat kepergianku. Tuan utusan kiri akan menyelamatkanku. Tentu saja, jika aku hanya memenjarakanmu mereka pasti akan menyadari hilangnya kamu. Namun formasi yang aku bangun bukan hanya satu, itu dua. Guru Woyun menatap mata Wen Ya dan tersenyum dingin. Satu formasi memenjarakanmu, formasi kedua adalah sebuah ilusi dari kita bertarung satu sama lain. Apa yang mereka saksikan sekarang adalah perkelahian di antara kita, mereka tidak tahu bahwa aku telah menjebakmu di sini. Wen Ya tersandung ke belakang dan matanya dipenuhi dengan putus asa. Guru Woyun, kemampuanku jauh dari kemampuanmu. Wanita ini telah menciptakan dua formasi selama pertempuran, bagaimana mungkin ada yang tidak mengagumi itu? Karenanya pernyataan Wen Ya datang dari hatinya, wanita di depannya terlalu kuat, jika dia diizinkan untuk melanjutkan pertumbuhannya, Wen Ya akan terancam. Sekarang, bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Tahun itu, apakah keluarga Wen bertanggung jawab atas orang tuaku dan berusaha menangkap kakakku? Guru Woyun berjalan menuju Wen Ya saat dia bertanya dengan dingin. Wen Ya mengejek dan berbalik, menolak menjawab pertanyaan Guru Woyun. Burung vermilion.
Guru Oyun menatap wajah enggan Wen Ya saat dia dengan tenang berkata, "Aku ingin dia masih bisa berbicara, aku akan serahkan ini padamu." Tubuh Wen Ya seketika itu juga berguncang, dia menatap ketakutan pada burung vermilion yang mendekatinya dan meludah dengan ekspresi jelek di wajahnya. "Apa yang akan kamu lakukan?" "Jelas aku akan membuatmu menjawab pertanyaan masterku." Burung vermilion menyeringai pada Wen Ya saat dia mengulurkan tangannya, api yang mengamuk kemudian muncul di telapak tangannya. "Apakah kamu sadar akan nasib yang menimpa tuan dari keluarga Lin? Aku telah menjebaknya di dalam api vermilionku, memastikan bahwa dagingnya tidak pernah membusuk, jiwanya tidak pernah menghilang, dan bahwa dia akan menanggung siksaan dalam api vermilionku untuk 1000 tahun. Ekspresi Wen Ya menjadi semakin ngeri saat dia mencoba mundur, sayangnya burung vermilion tidak memberinya kesempatan dan muncul tepat di belakangnya. "Bagaimana mungkin aku tidak mendengar tentang nasib Tuan Lin? Tidak. Aku harus mengatakan bahwa semua kota pertama tahu tentang itu." Dikatakan bahwa seseorang dapat mendengar tangisan sedihnya sepanjang waktu di rumah keluarga Lin dan ini terus berlanjut selama hampir setengah tahun tanpa jeda. Jeritan tajam itu seperti ratapan hantu dan lolongan serigala, cukup mengerikan untuk didengarkan. Mungkinkah gadis kecil ini yang bertanggung jawab untuk membuat Tuan Lin mengalami penyiksaan yang begitu mengerikan? "Tentu saja aku tidak akan melakukan itu padamu." Saat Wen Ya mulai merasa semakin takut, burung vermilion berbicara lagi. Setelah mendengar ini Wen Ya menghela napas lega. Selama dia tidak berakhir seperti Tuan Lin, dia tidak perlu takut. "Bagaimana bisa 1000 tahun cukup untukmu?" Mata burung vermilion melesat ke sana kemari saat senyuman di wajahnya semakin terlihat. "Kamu akan membutuhkan setidaknya 10.000 tahun? Bagaimanapun sebagai penghasut sejati, bagaimana mungkin keluarga Wen memiliki nasib yang sama dengan keluarga Lin?" Pada saat itu Wen Ya hanya bisa merasakan hawa dingin sedingin es merayapi tubuhnya dari kakinya. Meskipun burung vermilion sedang menyalakan api, dia tidak merasakan kepanasan. Itu sangat dingin sehingga seluruh tubuhnya gemetar. "Bicaralah, apakah kamu dalang di balik semua ini?" Burung vermilion menyeret api di tangannya saat dia berbicara mengancam. "Jika kamu tidak menjawab, aku pasti akan menimbulkan kekejaman yang lebih besar padamu daripada apa yang aku lakukan kepada Tuan Lin. Aku akan bicara." Wen Ya akhirnya menjawab dan melanjutkan dengan ekspresi pucat di wajahnya. "Itu benar, keluarga Wen adalah pemicu di balik masalah itu." Api mengamuk yang kuat meledak dari tubuh Guru Oyun. Dia menatap Wen Ya dengan dingin dan bertanya, "Mengapa kamu berencana untuk membawa kakakku pergi? Sebaiknya kamu jujur padaku, jika tidak kamu tahu konsekuensinya." "Ini." Wen Ya menggigit bibirnya. "Ini untuk menyempurnakannya menjadi boneka." "Menjadi boneka?" Setelah mendengar ini, aura dari tubuh Guru Oyun menjadi sangat dingin dan sekarang membawa aura membunuh. Boneka adalah makhluk hidup yang tidak memiliki perasaan atau pikiran sendiri dan hanya mendengarkan perintah tuan mereka. Namun keluarga Wen ingin menyempurnakan kakak laki-lakinya menjadi boneka. Apakah keluarga Wen melakukan perjalanan ke daratan roh barat beberapa waktu yang lalu dan menangkap kakakku? Di mana kakakku sekarang? Apakah dia masih bersama keluarga Wen? Tidak. Wen Ya menggelengkan kepalanya.
Adikku yang kejam dan tidak bermoral secara diam-diam telah membiarkan Gu Sengqiao melarikan diri. Dia tidak lagi berada di rumah keluarga Wen. Guru Ruoyun, aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Biarkan aku pergi sekarang. Melepaskanmu. Guru Ruoyun tertawa dingin saat dia perlahan berjalan menuju Wen Ya. Tentu saja aku akan melepaskanmu. Setelah mendengar ini, hati Wen Ya melompat kegirangan dan niat membunuh melintas di matanya. Selama aku bisa meninggalkan tempat ini, aku akan punya cara untuk membunuh wanita ini. Saat Wen Ya menghela napas lega, api hitam meledak dengan keras ke tubuhnya dan membakar kulit dari dadanya. Penderitaan yang luar biasa menyebabkan dia menjerit kesakitan. Pada saat itu juga pil meluncur tepat ke tenggorokannya. Chu Luo, yang berdiri di samping Guru Ruoyun, tidak bisa membantu tetapi menggigil ketika dia melihat apa yang telah dilakukan tuannya. Tiba-tiba dia merasa bahwa tuannya jauh lebih lembut kepadanya ketika dia memberinya pil saat itu. Setidaknya tuannya telah mencampurkannya dengan teh dan tidak sekuat cara dia memperlakukan Wen Ya. Chu Luo, tuan kita menakutkan. Ziyun tersandung ke belakang dan bergumam. Memang, hati wanita adalah yang paling ganas dari semuanya. Wanita adalah makhluk hidup yang ganas dan berbisa. Pergilah. Chu Luo membanting tinjunya ke dada Ziyun dan memelototinya dengan marah. Hati siapa yang paling kejam katamu? Apakah ini sesama wanita yang menghina? Jelas, Chu Luo sekarang lupa bahwa dia telah mengatakan hal yang persis sama ketika Guru Ruoyun meracuninya. Apa yang kamu berikan kepadaku? Saat Ziyun hendak membalas, suara terkejut berteriak. Mereka melihat Wen Ya dengan panik mencoba mengikis tenggorokannya sendiri dan memuntahkan pil itu tetapi tidak berhasil. Pil itu telah berubah menjadi cairan bening dan melebur dengan tubuhnya. Aku tidak bisa menyerang keluarga Wen saat ini, jadi aku memberimu racun ini untuk memastikan kamu tidak membocorkan apapun. Guru Ruoyun kemudian mengangkat sudut bibirnya dan mencibir. Racun ini akan bereaksi setiap malam dan akan membuatmu sangat kesakitan sehingga kamu berharap kamu mati. Selain itu kamu tidak bisa mengatakan apa-apa tentang apa yang telah terjadi hari ini. Kamu bahkan tidak dapat memikirkannya bahkan untuk sesaat. Jika tidak kepalamu akan sakit sedemikian rupa sehingga kamu akan merasa seolah-olah terpecah belah. Ini akan menjadi takdir yang lebih buruk daripada kematian. Wen Ya menjadi sangat pucat di wajah, tubuhnya semakin gemetar saat dia menatap tajam ke arah Guru Ruoyu dan tampak seolah-olah dia ingin memakannya hidup-hidup. Selanjutnya, Guru Ruoyun berhenti sebelum melanjutkan. Ketika racun ini bereaksi akan menyebabkan begitu banyak rasa sakit sehingga kamu ingin bunuh diri, jadi ketika aku membuat racun ini aku menambahkan sedikit tambahan. Saat kamu ingin bunuh diri kamu juga akan merasakan sakit yang memekakkan kepala, akan sangat menyakitkan sampai kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengambil pisaumu. Suara Wen Ya bergetar tanpa henti. Kenapa kamu melakukan ini kepadaku? Aku tidak pernah melakukan apapun yang menyakitimu. Guru Ruoyun tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Jika bukan karena keluarga Wen, orang tuaku tidak akan dipisahkan selama lebih dari 20 tahun dan mereka juga tidak akan dipaksa untuk meninggalkan kakakku dan aku di usia yang begitu muda. Lebih penting lagi, kamu licik, melawan kakakku sampai hari ini, mencoba menyempurnakannya menjadi boneka.
Katakan padaku, mengapa aku harus mengampuni keluarga Wen? Aku hanya akan memberimu nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tapi bukankah Gu Sengkiao sudah jelas sekarang? Bukankah orang tuamu sudah bersatu kembali? Wen Ye menatap Gu Ruoyun dengan mata memohon, semua jejak kemarahan awalnya hilang. Karena kamu belum benar-benar kehilangan apapun, mengapa kamu tidak mengasihani aku? Selain itu, jika keluarga Lin tidak memburu Gu Tian selama bertahun-tahun, dia tidak akan tumbuh begitu cepat. Secara logis dia seharusnya berterima kasih kepada keluarga Wen. Berterima kasih. Senyum Gu Ruoyun dilapisi dengan niat membunuh. Haruskah dia berterima kasih karena telah memisahkannya dari istrinya selama lebih dari 20 tahun, atau berterima kasih karena hampir mengorbankan nyawa putra mereka? Selain itu, jika aku kurang beruntung dan naga batu di tingkat kelima ternyata bukan seorang yang aku kenal, sepertinya aku akan mati karena konspirasimu. Kamu sekarang mengatakan bahwa ayahku harus berterima kasih. Suara Gu Ruoyun sejelas dan sedingin biasanya, namun Wen Ye semakin gemetar. Aku memohon padamu sekarang dan kamu menolak untuk mengampuniku. Jika aku tidak memberimu racun ini, aku yakin kamu pasti akan mencoba membunuhku setelah kamu pergi. Gu Ruoyun menatap Wen Ye dan berkata, jadi mengapa aku harus mengampuni kamu? Selain itu, jika kamu tahu itu hari ini akan datang, mengapa kamu melakukan dosa-dosa itu? Aku akan perlahan-lahan membayar keluarga Wen untuk semua dosa yang telah mereka lakukan. Setelah mengucapkan bagiannya, dia berbalik dan mengambil kerikil yang telah dia tempatkan di tanah. Waktu hampir habis. Aku harus membatalkan formasi sekarang. Formasi dilepaskan setelah kerikil dikumpulkan. Pada saat itu seluruh gunung surgawi benar-benar sunyi. Orang-orang yang telah meninggalkan arena sebelumnya kini perhatian mereka tertuju pada Gu Ruoyun dan Wen Ye saat mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dia telah kalah. Wen Ye telah kalah. Dia sekarang pingsan di tanah dan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri sama sekali. Tuan utusan kiri bangkit berdiri dan mengepalkan tinjunya erat-erat sebelum menghela napas. Untung Wen Ye masih di peringkat 3 teratas. Meskipun dia bukan seorang juara, setidaknya dia bisa masuk ke dalam ordo rahasia dengan lancar. Tuan utusan kiri, ada sesuatu yang perlu aku laporkan. Murong Qian memperhatikan Wen Ye yang kalah dan wajahnya yang lembut dipenuhi dengan rasa benci. Dia berharap Wen Ye akan mengalahkan wanita ini, tetapi pada akhirnya Wen Ye telah kalah. Dia tidak bisa menerima ini. Dia tidak bisa menerima Gu Ruoyun lolos begitu saja. Apa itu? Utusan kiri memandang Murong Qian saat dia bertanya dengan alis berkerut. Jelas bahwa dia tidak memiliki kesan yang baik tentang wanita tertua dari keluarga Murong yang manja. Tuan utusan kiri, aku telah melihat Gu Ruoyun memberi bawahannya beberapa pil dan ketika itu terjadi seseorang telah masuk ke kamarku tadi malam mencuri sebotol pil. Aku curiga Gu Ruoyun lah yang mencuri pilku. Saat itu semua mata mengarah ke Gu Ruoyun, tatapan mereka dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Benar sekali, mereka telah memperhatikan wanita ini memberikan pil kepada pria berjubah ungu yang berdiri di sampingnya. Mereka tidak pernah mengira bahwa seseorang akan memiliki keberanian untuk mencuri milik orang lain selama penilaian di ordo rahasia. Terutama karena orang yang mereka curi adalah nona tertua dari keluarga Murong.
Oh. Perasaan kaget muncul di mata tuan utusan kiri, tatapannya berkedip saat dia berbalik ke arah Guru Oyun. Apakah hal seperti ini telah terjadi, Guru Oyun? Apakah nona tertua Murong mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu mencuri pilnya? Murong kian menatap tajam ke arah Guru Oyun. Guru Oyun, pencuri cilik, jika kamu begitu hebat, pelajari sendiri cara memperbaiki pil. Apa yang harus kamu tunjukkan dengan mencuri milik orang lain? Kembalikan pilku atau kamu menang tidak memiliki kedamaian sesaat pun. Seseorang memang telah mencuri pil yang dia tempatkan di kamarnya. Sekarang Guru Oyun telah menunjukkan bahwa dia memiliki pil di tangannya. Dari mana asalnya jika dia tidak mencurinya? Dia hanya seorang wanita dari dunia sekuler, jadi dia tidak mungkin memiliki pil yang dimilikinya. Karena itu dia pasti mencuri pil itu. Setiap kali Murong kian berpikir tentang bagaimana wanita ini telah mencuri pilnya, dia akan menggertakkan giginya karena marah, sementara amarah di hatinya akan semakin dalam. Apa kau yakin pil yang kumiliki adalah milikmu? Guru Oyun berbalik ke arah Murong kian dan tersenyum dengan tenang saat dia berbicara. Murong kian mencemooh dan mengangkat dagunya dengan angkuh. Jika kamu tidak mencurinya, dari mana kamu mendapatkannya? Secara kebetulan seseorang telah mencuri dariku tadi malam. Hanya kamu dari semua orang di sini yang bisa melakukan hal seperti itu. Guru Oyun, apa kau tidak punya rasa malu? Apakah kau begitu suka mencuri dari orang lain? Tidak hanya mencuri laki-laki tapi juga mencuri pil. Adakah wanita yang lebih tidak tahu malu di dunia ini daripada dirimu? Murong kian telah menyuap kerumunan di arena. Begitu mereka mendengar tuduhannya, mereka semua mulai setuju. Benar, Nona Murong benar, Guru Oyun. Kamu telah mencuri milik orang lain, kamu bukan apa-apa. Cepat dan kembalikan pil yang kamu curi, mungkin Nona Murong akan berbelas kasihan dan mengampunimu. Jika aku adalah dia, tertangkap saat itu juga aku mungkin akan sangat malu karena aku tidak akan pernah bisa menunjukkan wajahku lagi. Dia benar-benar hebat, terlihat begitu berbudi luhur dan mulia sambil menunjukkan pil itu di depan umum juga. Berdasarkan dia berasal dari dunia sekuler, bagaimana mungkin dia bisa memiliki pil? Itu benar. Tidak setiap organisasi di kota pertama memiliki ahli pil. Selain dari 3 pelindung agung, hanya beberapa nama pertama di organisasi kelas 2 yang memiliki ahli pil. Tidak peduli seberapa kuat bakat wanita ini, dia tidak bisa mungkin memiliki ahli pil. Nada menghina dalam suara kerumunan sangat membuat Si Yun marah. Dia dengan cepat bangkit dan mengutuk dengan marah. Omong kosong apa? Tuanku adalah ahli pil, jadi mengapa dia harus mencuri pil orang lain? Jangan berasumsi bahwa hanya organisasi itu yang memiliki ahli pil di semua kota pertama. Kalian semua sekumpulan katak di dalam sumur. Ziyun hampir meledak karena marah. Dalam hatinya Guru Oyun adalah master pil yang jauh lebih unggul daripada yang ada di keluarga Murong. Bagaimanapun di semua kota pertama hanya Guru Oyun yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil yang dapat membantu seorang pembudidaya menerobos ke keadaan luar biasa. Tuan pil keluarga Murong itu tidak seberapa dibandingkan dengan ini. Dia bahkan tidak cocok untuk membawa sepatunya. Seorang ahli pil. Murong kian tertawa terbahak-bahak sementara wajahnya dipenuhi dengan ejekan. Kebohonganmu terlalu absurd,
semua orang tahu bahwa ahli pil di kota pertama membutuhkan penelitian bertahun-tahun untuk berhasil menyempurnakan pil. Berapa umur gadis kecil ini dan kamu mengklaim bahwa dia seorang ahli pil? Apakah itu mungkin? Pencuri adalah pencuri, tidak peduli seberapa banyak kamu menjelaskannya, itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia telah mencuri pilku. Pikiran Murongqian telah dibekukan. Pil yang diberikan Guru Oyun kepada Ziyun adalah salah satu pil yang telah dicuri darinya tadi malam. Kamu mengatakan bahwa aku telah mencuri pilku darimu. Bisakah kamu menjelaskan jenis pil yang hilang itu? Guru Oyun tersenyum acuh tak acuh, tapi matanya terus menatap Murongqian saat dia perlahan bertanya. Apakah aku perlu mengatakannya? Murongqian mengangkat kepalanya dengan arogan dan tertawa dingin. Itu adalah pil pengumpul roh. Seseorang sepertimu tidak akan pernah bisa memiliki pil seperti itu. Kamu tidak punya pilihan selain mencurinya dariku. Apa kamu yakin ini pil pengumpul roh? Guru Oyun mengangkat alisnya. Senyuman di wajahnya memiliki makna yang dalam. Wen Ya, yang berdiri di samping, memperhatikan keadaan di kedua belah pihak. Ketika dia melihat raut wajah Guru Oyun, hatinya mulai berteriak bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dan dia ingin menghentikan Murongqian. Namun saat pikiran itu memasuki pikirannya, ledakan menyakitkan meledak di kepalanya. Sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa berbicara. Sebenarnya Wen Ya tidak menyadari bahwa Guru Oyun telah menambahkan energi jiwanya sendiri ke dalam pil. Sekarang selama Wen Ya bahkan memiliki firasat niat untuk melawannya, dia akan terpengaruh dengan cara itu. Tentu saja. Saat Wen Ya telah kembali ke akal sehatnya, dengan susah payah Murongqian berbicara lagi. Pada saat itu ekspresi Wen Ya berubah dan matanya dipenuhi rasa jengkel. Aku benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana keluarga Murong bisa memanjakan Murongqian sampai saat ini. Jika Guru Oyun benar-benar mencuri pilnya, mengapa dia memamerkannya di depan umum? Selain itu, karena Guru Oyun memiliki keberanian untuk menanyakan pertanyaan itu membuktikan bahwa pil di tangannya bukanlah pil pengumpul roh. Bukan tidak mungkin jika Murongqian ingin menjebak Guru Oyun, setidaknya Guru Oyun tidak bisa membuktikan dari mana dia mendapatkan pil itu. Namun wanita ini bersikeras tanpa otak mengakui bahwa pil yang hilang adalah pil pengumpulan roh. Ini benar-benar memberi kesempatan kepada oposisi untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun Wen Ya juga membuat kesalahan besar dalam pemikirannya. Dia tahu bahwa Guru Oyun tidak akan mencuri pil itu, tapi dia pasti mendapatkannya dari orang lain. Lagi pula bagaimana mungkin wanita muda seperti itu memiliki kemampuan untuk mengolah pil, bahkan jika seseorang telah mengajarinya dia tidak akan pernah bisa belajar secepat itu. Penyempurnaan pil tidak dapat dicapai hanya melalui bakat saja, harus punya cukup waktu dan pengalaman juga. Kekuatannya begitu besar sehingga dia harus menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi, di mana dia bisa menemukan waktu untuk memurnikan pil. Karenanya Wen Ya tidak pernah menganggap bahwa Guru Oyun juga bisa menjadi ahli pil. Ada banyak cara baginya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, namun karena ini adalah metode yang paling merepotkan, dia memutuskan untuk bertanya kepada Murongqian tentang pil yang hilang. Begitu Murongqian menjawab pertanyaan itu, energi yang kuat berputar dengan keras di depannya dan menghantam dadanya dengan suara keras. Dia langsung meludahkan seteguk darah dan terhuyung ke belakang kesakitan. Apa yang sedang kamu lakukan?
Tuan utusan kiri bangkit berdiri karena marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Guru Woyun akan menyerang di depannya. Seorang juri, tepat setelah penilaian berakhir, dia benar-benar tidak menghormatinya. Guru Woyun tidak menjawab pertanyaannya dan berjalan menuju Murongkian yang berada di tanah. Dia perlahan mendekatinya dan begitu dia berada tepat di depannya, dia menjawab dengan ketidakpedulian saat sudut bibirnya sedikit melengkung. Suaranya jelas dan dingin. Aku di sini hanya untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Karena Murongkian menuduh aku mencuri pil, aku akan membuatnya membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Murongkian membelalakan matanya yang indah karena terkejut, tidak yakin apa yang akan dilakukan Guru Woyun. Matanya dipenuhi teror. Kemudian Guru Woyun meraih lengan Murongkian dan memutarnya dengan paksa. Kerumunan mendengar suara yang jelas. Lambat laun teriakan Murongkian seperti babi yang disembeli bisa terdengar dengan jelas. Wajah Murongkian menjadi pucat karena kesakitan dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat saat dia menatap ketakutan pada wanita berjubah hijau di depannya. Guru Woyun, jika kamu berani menyakiti kontestan lain lagi, Ordo Rahasia tidak akan memperlakukanmu dengan sopan. Tuan utusan kiri sangat marah sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia belum pernah melihat wanita pemberani seperti Guru Woyun seumur hidupnya. Dia benar-benar berani melukai kontestan di depannya. Guru Woyun tidak mengangkat kepalanya saat dia menjawab dengan dingin. Sudah kubilang, aku hanya ingin membuktikan ketidakbersalahanku. Jika Ordo Rahasia ingin menghentikanku, itu membuktikan bahwa Ordo Rahasia yang bermartabat sebenarnya telah bergabung dengan keluarga Murong dan mencoba menjebak sang juara setelah kehilangan tempat pertama. Jika ini dalam keadaan normal, Tuan utusan kiri tidak akan terburu-buru. Namun sekarang setelah dia dikacaukan dengan amarah oleh Guru Woyun, dia mencemooh dengan dingin dan berkata, Aku ingin melihat bagaimana kamu berencana untuk membuktikan diri. Guru Woyun menginjak dada Murongkian. Semua orang bisa mendengar suara tulangnya retak. Murongkian meludahkan seteguk darah lagi dan memelototi wanita di hadapannya dengan tajam. Setelah menyaksikan pemandangan ini, Tuan utusan kiri sangat marah sehingga pembuluh darah di dahinya berdenyut. Dia terus menatap dingin ke Guru Woyun, namun karena dia telah membuat kesepakatan sebelumnya, dia tidak bisa menghentikannya. Kemudian lagi, jika wanita ini tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia akan membuatnya menyesali tindakannya hari ini. Tuan utusan kiri menarik napas dalam-dalam memikirkan hal ini dan matanya dipenuhi cahaya dingin. Bahkan orang-orang di sebelahnya bisa merasakan amarahnya. Guru Woyun menginjak keras dada Murongkian. Setiap pukulan lebih berat dari yang terakhir, seolah-olah tidak ada kemungkinan untuk berhenti. Pada saat ini Murongkian merasa semakin tercekik dan membuatnya sulit bernapas. Dia meratap dan menjerit kesakitan pada awalnya, tetapi dia begitu kesakitan sampai-sampai matanya berputar ke belakang kepalanya dan dia hampir pingsan. Terus pukul dia. Begitu kamu memukul Murongkian sampai mati, keluarga Murong tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Wenya meringkuk sudut bibirnya dengan dingin. Dia tidak tahu apa yang Guru Woyun rencanakan, tapi hatinya diam-diam mengantisipasi kemungkinan hasil itu. Jika Guru Woyun benar-benar akhirnya memukul Murongkian sampai mati di sini, keluarga Murong pasti akan lari dari jarak ribuan kilometer untuk membunuhnya. Mereka tidak akan pernah membiarkannya lolos begitu saja.